Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo Sobat Basnas, dimanapun berada, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja tentunya. Alhamdulillah, kali ini kita semua sudah memasuki bulan Muharram tahun 1448 Hijriah. Dan dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1448 Hijriah, Basnas Kabupaten Cilacap terus melakukan terobosan termasuk melalui pemanfaatan media sosial sebagai bentuk komunikasi organisasi dan transparansi terhadap pengelolaan dana umat. Maka dari itu, Basnas Kabupaten Cilacap menggandeng seluruh lembaga pengelola lembaga amil zakat dan sodakoh di seluruh Kabupaten Cilacap untuk bersama-sama berkolaborasi dalam podcast multimedia Basnas Kabupaten Cilacap dengan tema Tahun Baru Hijriah, ZIS menguatkan kepedulian dan manfaat untuk umat. Dan hari ini spesial sekali, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada Bapak Agus dari MKU Kroya. Selamat datang Bapak Agus. Siap, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Bikhair, Masya Allah. Ya. Boleh diperkenalkan dulu Bapak Agus? Baik, terima kasih Mas Irfan. Perkenalkan sahabat Basnas Kabupaten Cilacap. Namanya Agus Suwanto. Saya sebagai Ketua Forum Baitul Mal LAS MKU Kabupaten Cilacap yang pada kesempatan siang hari ini diberi kesempatan untuk bisa ngobrol bareng dengan Mas Irfan. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan perlu kita ketahui bahwa Basnas Kabupaten Cilacap menggandeng kurang lebih ada 13-14 LAS di Kabupaten Cilacap untuk bersama-sama berkolaborasi podcast bincang-bincang santai ini Pak ya, berbagi program, berbagi informasi agar sahabat-sahabat Basnas ini tahu sebenarnya LAS di Kabupaten Cilacap itu ada apa aja sih dan programnya bagaimana begitu. Baik, untuk pertanyaan pertama, Bapak Agus bisa diceritakan nggak sih awal mulanya dan landasan regulasi terbentuknya LAS MKU ini kemudian bisa berkembang sampai sejauh ini? Baik, terima kasih Mas Irfan. Yang pertama, LAS MKU Baitul Mal PMTPS ya, karena di Cilacap itu ada banyak unit layanan zakat dari LAS MKU. Salah satunya di kita yaitu unit layanan zakat Baitul Mal LAS MKU PMTPS. Kalau berdiri kita sebenarnya sejak 2003, Mas Irfan. 2003. Karena PMT itu kan Baitul Mal wa Tamwil. Ya, kita sudah ada kegiatan malnya, kegiatan penghimpunan zakat infak sodako yang kita tasarufkan melalui program-program yang sesuai dengan aturan. Maka ketika kita belum punya badan hukum, ya, Perhimpunan PMT Indonesia, sebelum membentuk LAS MKU, teman-teman di PMT yang mengelola zakat infak sodako itu menjadi mitra pengelola zakat dari LAS-LAS yang sudah ada. Contohnya dulu kita menjadi MKZ Dompet Duafa, kemudian jadi MKZ Solo Peduli dan lain sebagainya. Tetapi karena ini kita bicaranya agar pengelolaan kita itu secara legal standing ada, maka sejak 2021 unit layanan zakat LAS MKU PMTPS di Kroya itu menjadi MPZ ya, mitra pengelola zakat dari LAS MKU atau ULAS lah, unit layanan zakat LAS MKU. Nah, itu juga kita mengacu kepada peraturan Menteri Agama ya nomor 29 tahun 2024 ya, bahwa LAS MKU itu bisa membuka unit-unit layanan zakat. Untuk apa? Untuk mempermudah, karena unit layanan zakat LAS MKU PMTPS itu basis donatur atau musakinya itu adalah mereka para anggota gitu. Jadi untuk memberikan kemudahan dan keamanan ya, karena kita menghimpun zakat infak sodako harus punya badan hukum, maka sejak 2021 kita menjadi unit layanan zakat LAS MKU sampai dengan hari ini. Nanti SK-nya sudah ada ya Pak? Sudah ada. Jadi kalau SK dari 2021 per 3 tahun diperbarui gitu. Dan itu dievaluasi agar kemudian kualitasnya itu bisa terjaga. Jadi sudah punya tiket nih, ya kan? Bagaimana kemudian mengelola zakat infak sodako, tapi bagaimana tiket ini digunakan dengan sebaik-baiknya biar maksimal, biar
penggunaannya itu bisa maksimal dan lebih baik tentunya dengan adanya kita sudah punya legal badan hukum itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya pasti sahabat Basnas nih mau tahu dalam upaya pengelolaan ZIS terutama dari MKU Kabupaten Cilacap ini, visi misi yang diusung dari LAS MKU yang dijalankan sejauh ini dan komitmen apa yang selalu dipegang, bisa dijelaskan? Baik, saya kira hampir sama sih dengan kebanyakan LAS ya, LAS MKU termasuk di unit layan zakat Baitul Mal PMDBes ya, sebagai unit layan zakatnya LAS MKU. Yang pertama kita punya 3 prinsip ya. Yang pertama adalah prinsip aman secara regulasi, aman secara konstitusi, aman secara syar'i ya. Jadi 3 hal ini yang menjadi prinsip dalam pengelolaan. Aman regulasi, bahwa kita mengelola zakat itu harus punya badan hukum, maka kita ikuti sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian aman syar'i ya, adalah bagaimana kemudian kita menghimpun dan mentasyarufkan, mendayagunakan yang kita himpun itu sesuai dengan aturan syariat ya. Aturan syariatnya seperti apa, maka kita ikuti. Kemudian aman NKRI. Nah, ini penting juga Mas Irfan. Jadi aman NKRI adalah bagaimana kemudian kita tidak punya keterkaitan dengan terorisme, pencucian uang dan lain sebagainya begitu. Ini juga sangat penting begitu. Jangan sampai kemudian kita sebagai unit layanan zakat LAS MKU ya, yang sudah dipercaya sama masyarakat, dipercaya pemerintah dengan adanya legalitas badan hukum diberikan, itu kan kepercayaan. Maka kita harus pegang kepercayaan itu, termasuk kepercayaan dari umat untuk mengelola ini. 3 prinsip ini harus kita pegang. Kemudian selain itu Mas Irfan, kita ada core ya, core value lah gitu. Jadi core value di LAS MKU atau di layanan zakat LAS MKU kita itu ada namanya core atau inti respect ya. Respect itu kepanjangan dari responsif. Bagaimana pengelola zakat infak sodako di unit layanan zakat LAS MKU PMDBes itu responsif ya, karena orang mau zakat yang dibutuhkan itu kemudahan, kecepatan, ya kan. Kemudian bagaimana kemudian kita mentasyarufkan, maka harus responsif. Kemudian yang kedua, empowerment, bagaimana kemudian zakat kita itu bisa memberdayakan begitu. Jadi bukan hanya sekedar kasih, tetapi maka ada konsep sekarang itu zakat produktif gitu kan. Jadi itu bagaimana kemudian zakat itu tidak diberikan dalam bentuk sesuatu yang instan saja, gitu, tetapi bagaimana kemudian zakat yang terhimpun itu dikelola, kemudian ditasyarufkan dalam bentuk program, misalnya pemberdayaan ekonomi begitu, sehingga orang yang mendapatkan program melalui kita ya itu terberdayakan ya. Kemudian yang ketiga, sustainable ya. Bagaimana kemudian keberlangsungan dari program yang kita jalankan tidak hanya sekali itu kemudian selesai, enggak. Jadi prinsip sustainable, keberlanjutan, keberlangsungan itu juga menjadi core atau inti LAS MKU itu. Kemudian yang keempat, profesional ya. Jadi teman-teman pengelola unit layan zakat LAS MKU di Kabupaten Cilacap, termasuk jadi kita di PMDBes, itu harus bersertifikat Mas ya, harus ada ikut pelatihan dan bersertifikat sebagai amil ya, diikutkan pelatihan, kemudian nanti betul-betul layak untuk mengelola dengan adanya sertifikat yang keluar dari lembaga pengelola sertifikasi gitu ya. Salah satunya yang kemarin kita gitu ya, saya pribadi itu ikut itu ya. Kemudian agar pengelolanya profesional ya memang harus dilatih dan bersertifikat gitu. Kemudian berikutnya selain profesional, edukatif. Jadi bagaimana kemudian pengelola unit layanan LAS MKU kalau di kita di PMDBes itu ya harus ada edukasi yang kita berikan. Misalnya ada program beasiswa yatim, maka anak-anak yatim ini tidak hanya sekedar dikasih uang bulanan ya, tetapi bagaimana kemudian ada pembinaan, jadi ada edukasi di situ, termasuk ya terhadap musakinya juga ya, musakinya juga ada edukasi ya. Maka
sesekali itu Muzaki itu kita undang untuk bisa gabung bareng, misalnya pas penyerahan program atau santunan kepada mereka-mereka yang berhak dalam program itu. Kemudian berikutnya kolaboratif. Jadi termasuk hari ini kita diundang oleh Basnas Kabupaten Cilacap, ini bagian dari bentuk kolaborasi ya Mas. Bagaimana potensi zakat yang begitu luar biasa banyak, besar, itu bisa dikelola dengan baik ketika kita masing-masing peran. Ya tadi saya sampaikan ada banyak kelas di Kabupaten Cilacap ya, unit layanan zakat ya di Kabupaten Cilacap, itu kita bisa kolaborasi biar dampaknya itu semakin terasa. Kemudian yang terakhir ya trustworthy. Jadi bagaimana kemudian kepercayaan ya yang tumbuh dari Muzaki, dari munfik, dari orang yang menitipkan sedekahnya di unit layanan LAS MKU itu akan merasa puas ya ketika kemudian kepercayaan yang diberikan itu diberikan penuh oleh pengelola. Itu prinsip-prinsip yang kemudian terangkum di LAS MKU dengan core atau inti di akronim respect. Insya Allah, luar biasa ya MKU ini. Kemudian itu termasuk bagian dari strategi yang digunakan dari LAS MKU nggak sih Pak, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk pentingnya menunaikan zakat, infak dan sedekah, dan biasanya kolaborasi yang tadi itu melibatkan siapa saja sih? Ya, kalau kolaborasi yang kita jalankan begitu ya, kalau terkait dengan regulasi yang kita bermitra juga dengan Basnas itu. Beberapa kali kita ada kegiatan bersama, termasuk ketika beberapa kali kita di lokasi bencana ya, kita kolaborasi nih, ada beberapa titik di sebuah lokasi yang kemudian ini menjadi PR ya. Di situ ada LAS MKU, di situ ada Basnas begitu ya. Maka kita bagi tugas nih, misalnya lokasi titik A itu oleh teman-teman Basnas, yang titik B oleh teman-teman LAS MKU gitu. Sehingga dalam pelaksanaan program ya tidak overlapping gitu. Ini real di lapangan ketika kemudian kalau tidak berkolaborasi itu biasanya akan menumpuk tuh, misalnya di sebuah wilayah banjir, katakanlah kemarin kita bareng-bareng di Goloya, di Sawungu gitu ya, kita bagi begitu ya. Itu bentuk kolaborasi yang kemudian kita jalankan ya secara regulasi dan praktek di lapangan juga, bagaimana kemudian masing-masing berperan begitu. Kemudian yang lainnya itu ya kolaborasi dengan mitra-mitra yang ada di lembaga kita gitu ya. Ada mitra UMKM, ada mitra pengusaha. Nah ini pengusaha termasuk tadi untuk meningkatkan penghimpunan ya, penghimpunan zakat infak sedekah ya. Ini orang-orang ahliya dari anggota kita ini perlu diajak kolaborasi untuk mentasyarufkan, menitipkan zakat infak sedekahnya melalui unit layanan zakat LAS MKU. Kemudian nanti sesekali kita ajak juga bagaimana kemudian ketika target sasaran programnya adalah teman-teman UMKM, ini kita ketemukan gitu, biar ini menjadi sesuatu yang lebih berdampak lah jadi gitu. Kemudian tadi kan strategi yang sudah disebutkan kan banyak, selain kolaborasi ada core tadi yang sudah disebutkan. Itu sangat luar biasa menurut saya. Dengan strategi core tersebut terutama, itu sejauh ini kepercayaan masyarakat seperti apa sih terhadap LAS MKU ini? Apakah ada dampaknya dari efektivitasnya berdampak kepada perhimpunan atau perolehan maupun penyalurannya Pak? Jelas dan pasti ya, kalau kemudian tadi ya trust, kepercayaan masyarakat. Kalau di unit layanan zakat MK itu adalah kebanyakan memang anggota ya. Jadi polanya sudah ada nih Mas Irfan. Jadi teman-teman munfik, orang yang berinfak, teman-teman muzaki ya, itu sudah tercatat rapi sebenarnya di kita gitu ya kan. Nah dari data yang sudah ada inilah yang kemudian kita menjadi sasaran target untuk bisa bareng-bareng memaksimalkan zakat infak sedekah itu agar dikelola melalui lembaga yang resmi ya. Kemudian kita tasyarufkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, dan itu kalau kepercayaan sudah terbangun maka secara otomatis akan meningkatkan
eh, apa ya, penghimpunan ya, penghimpunan. Karena orang sudah percaya nih, saya enak nitip zakat infak sodako ke kelas unit layan zakat kelas MKU di BMTPS, maka anggota BMTPS itu ya titipnya di situ gitu. Ada juga misalnya kita kan ada RAT gitu ya, rapat anggota tahunan, karena karena BMT itu kan badan hukumnya koperasi syariah gitu kan. Maka termasuk ketika di momen RAT itu ya, itu juga menjadi salah satu strategi bagaimana kemudian kita edukasi, kemudian kita sampaikan kita ada program ini nih, misalnya program untuk pelunasan angsuran layanan mobil sehat, mobil jenazah gitu ya. Maka anggota itu akan ya menitipkan zakat infak sodakonya untuk program-program yang tadi kita tawarkan di acara RAT gitu. Sejauh ini untuk perolehan atau penghimpunannya bagaimana Pak? Kalau di unit layanan LAS MKU BMTPS ya, itu memang belum kalau target sebenarnya 1,3 gitu ya. Target iya, tapi kalau realisasi itu baru tahun 2025 kemarin itu di angka 960 ya, kurang satu mendekati Pak ya. Jadi angka 60% 70%. Alhamdulillah. Karena kepercayaan kan hal yang sangat diutamakan ya, apalagi lembaga pengelola amil zakat dan sebagainya. Itu kepercayaan itu seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan menjadi hal yang paling diutamakan. Dan bagaimana LAS MKU ini terus membangun kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat, komunikasinya apakah melalui data-data yang selalu diupdate. Kemudian kalau misalnya masyarakat atau sobat-sobat Basnas nih pengen tahu secara lebih dalam tentang MKU, tentang LAS MKU ini bisa mengakses di mana sih Pak? Ya, kalau terkait dengan kepercayaan ya sebagai hal utama dalam pengelolaan SIS, betul. Cuman kita memang punya karakteristik yang berbeda Mas Raffi. Bagaimana? Kalau LAS yang lain itu kan ibaratnya orang-orang yang zakat infak sodako itu kan orang umum begitu. Yes. Sedangkan kalau di kita itu seperti tadi awal disampaikan, jadi kolamnya sudah ada nih, siapa? Anggota yang sudah biasa bertransaksi melalui simpanan, kemudian pembiayaan, gitu kan. Dari interaksi itu sebenarnya sudah terbangun, jadi tidak mulai dari nol gitu ya, tidak mulai dari nol. Itu tinggal mengalihkan kalau anggota awalnya adalah interaksinya karena nitip atau nyimpan di BMT aman gitu kan. Kemudian pembiayaan di BMT itu melalui prinsip syariah lebih menenteramkan gitu kan. Nah, tinggal ditambahkan unsur bagaimana kemudian zakat, infak, sodako itu bisa di unit layanan zakat LAS MKU BMTPS gitu. Tinggal geser. Nah, kemudian tugas kita itu untuk menjaga kepercayaan masyarakat ya, dengan memberikan laporan secara berkala. Kita berikan laporan, misalnya kemarin ada program Ramadan gitu kan, maka dari program Ramadan ada santunan yatim, ada paket sembako untuk jompo gitu kan. Setelah selesai kita buat laporan dalam bentuk dokumentasi, video, kemudian kita kirim ke semua anggota yang sudah menitipkan zakat infak sodakonya. Itu akan meningkatkan kepercayaan gitu. Jadi di awal sudah dibangun kepercayaan dengan simpan pinjam pembiayaan gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana aspek-aspek ruhiyahnya juga tersentuh dengan zakat infak sodako tadi. Jadi kalau kemudian zakat infak sodako tadi sudah dititipkan melalui Baitul Mal, unit layanan zakat LAS MKU BMTPS ya, maka sudah sempurna nih ya urusan dunia misalnya terkait dengan pembiayaan, simpanan begitu kan, termasuk akan kita sempurnakan dengan layanan zakat infak sodako juga dengan anggota. Nah, kalau sudah kedua-duanya ini kita berikan dalam bentuk layanan yang paripurna, layanan yang excellent begitu ya, maka insya Allah kepercayaan dengan unit layanan zakat ini akan terus terjaga gitu. Berarti kemudian transparansinya itu langsung terjaga ya Pak? Jadi setelah program selesai, kemudian langsung update untuk laporan dan data-datanya. Betul. Jadi di samping kita juga tadi ya, kalau ini kan ke
menjaga kepercayaan umat tadi ya. Iya. Jadi kepercayaan umat itu kita perlu jaga dengan apa tadi? Laporan kepada musaki, kepada orang-orang yang menitipkan zakat dan sedekahnya. Kemudian selain itu juga Mas Irfan, kita berkoordinasi juga dengan Basnas ya. Karena Basnas dalam hal ini kan pemilik regulasi gitu Iya. kan. Maka kita juga berkoordinasi dengan Basnas tadi, kepercayaan satu sisi terhadap apa dengan anggota, dengan munfik, dengan muzaki, dengan umat gitu ya, ini terjaga, termasuk dengan Basnas sebagai pemilik regulasi dalam hal ini wakil pemerintah gitu kan. Iya. Itu kita sudah diamanai dan diberikan izin gitu kan. Iya. Maka kita koordinasi juga, laporan-laporan kita akan sampaikan. Nah, dalam program penyaluran Pak, ada banyak program tentunya dari Les MKU ini. Apa sih program unggulan yang atau ada inovasi apa sih yang beda dari lembaga amil zakat lainnya Pak? Jadi kalau kita ada dua Mas yang menarik Mas Evan ya. Jadi kalau di BMT gitu ya, karena memang kita basisnya anggota, itu yang kita berdayakan. Jadi kalau prinsip koperasi, khususnya koperasi syariah kan dari oleh dan untuk anggota nih, Iya, betul. ya kan? Nah. Maka program-program kita juga memang lebih banyak kepada anggota gitu. Jadi kita jadi jembatan lah Mas Evan, jadi jembatan dari agnia anggota yang punya kewajiban zakat gitu Mas Iya. Irfan. Kemudian kita jadi jembatan untuk disalurkan kepada anggota juga yang mustahik, yang berhak Yang menerima benar. zakat. Zakatnya. Dan ada dua Mas, kita ada yang charity gitu ya, ada yang charity itu yang kita berikan memang untuk mereka-mereka yang mustahik, yang memang dalam tanda kutip tidak bisa diberdayakan lagi gitu. Iya. Maka kita berikan dalam bentuk charity. Tadi program paket sembako misalnya gitu. Tetapi kalau kemudian anggota kita yang mustahik, yang bisa diberdayakan, ya tadi kan empowerment ya Mas Edi, Iya. di respect itu, maka kita akan berikan program yang sesuai dan dibutuhkan mereka untuk meningkatkan apa namanya pendapatannya gitu. Sehingga ada keberlanjutan gitu. Betul, contohnya dulu kita ada program namanya santunan yatim gitu ya. Tetapi yang kita berikan modal dalam bentuk gerobak, kemudian renovasi warung, kemudian pemberian modal, branding tokonya gitu ya. Itu orang tuanya Mas Irwan. Jadi ada anak yatim ditinggal bapaknya gitu ya Mas Irwan ya. Maka ibunya ini kan mau nggak mau harus berusaha gitu kan. Nah kalau ibunya ini sebagai mustahik dan ini anggota ya, maka kita akan intervensi program untuk ibu dari anak yatim ini itu dalam bentuk pemberdayaan. Tadi dalam bentuk modal, misal kalau dia punya usaha warungan gitu ya, warung makan begitu, kita akan branding, etalasenya yang bersih, yang rapi, tempatnya yang rapi, kita kasih arahan begitu, sehingga nanti dengan adanya arahan dari kita, termasuk pemberian modal gitu, Iya. itu akan meningkatkan pendapatannya gitu. Seperti itu Mas Irfan. Jadi tidak hanya program yang diberikan atau bantuan sekilas ya Pak ya, tapi Betul. harus ada progresnya ke depan, terutama bagi mustahik atau orang yang berhak untuk menerima dengan kondisi tertentu. Zakat, infak, dan sedekah ini kan sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat, terutama untuk menanggulangi kemiskinan. Di Kabupaten Cilacap ini kan masih tergolong tinggi kan, Ya, masih betul. tinggi. Bagaimana Les MKU ini mengambil peran untuk ikut serta dalam hal tersebut? Ya, baik Mas Irfan. Jadi kita dulu koperasi-koperasi syariah di Kabupaten Cilacap Iya. diakomodir oleh dinas ya, dalam hal ini dulu dinas koperasi gitu ya, yang kemudian menjadi tangan panjang pemerintah dalam hal ini. Kalau bicara Kabupaten Cilacap betul ya, bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap itu masih tinggi, maka adanya unit layanan LAS MKU ini ya, itu kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman koperasi syariah, kemudian membuat program yang ini bisa membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Dulu ada program namanya penanganan stunting, jadi pemberian PMT untuk ibu hamil gitu ya, melalui program yang ada di unit layanan LAS MKU ini. Dulu kita kebagian di 3 desa Mas. Gimana coba? Ya, di Sekarlangu, kemudian di Cimanggu, sama di
desa barat ini di dekat Sidoarjo, pokoknya Segaralangu di Segaralangu, di Cipari ya, desa Segaralangu, desa Cipari, dan di Cimangu Bantar Panjang ya, di 3 desa itu Mas. Selain bantuan dalam bentuk PMT gitu ya Mas, dalam apa namanya dari program kita itu ada juga dalam bentuk pemberdayaan tadi yang saya sampaikan. Jadi charity ya jalan, pemberdayaan jalan begitu. Apa yang kita berikan? Dulu kita dalam bentuk modal penggemukan kambing ya di desa Bantar Panjang yang kita lakukan di sana. Jadi Sistemnya gimana itu Pak? sistemnya itu yang kita coba jalankan sebenarnya untuk zakat ini kan yang penting sudah sampai ke mustahik sudah selesai gitu kan. Tetapi untuk melatih dan mengedukasi, tadi kan kita ada edukasi ya, penerima itu konsepnya itu kita bagi hasil 70% 30%. Jadi misalnya nih si Fulan kita berikan kambing seharga 4 juta untuk 2 ekor gitu. Kemudian nanti dipelihara, digemukkan dalam jangka 6 bulan sampai dengan 1 tahun, kemudian bisa dijual dengan harga 1 juta per ekornya. Itu kan sudah ada margin, ada keuntungan tuh ya kan, per ekornya 1 juta ya kan. Maka konsep yang kita bangun itu untuk mengedukasi penerima manfaat tadi itu dengan pola bagi hasil agar punya tanggung jawab Mas. Kalau kemudian orang dikasih kemudian apalagi tahunnya ini pemberian pemerintah gitu ya, kadang-kadang kan rasa tanggung jawabnya itu kurang gitu. Maka dengan program yang kita jalankan itu bagaimana si penerima manfaat ini punya rasa tanggung jawab. Oh ya, ini harus bagi hasil besok, maka saya boleh mengelola ya, itu harus benar-benar Berarti termasuk banyak program yang benar-benar harus ada keberlanjutannya gitu Pak dari MKU ini ya. Kembali ke kolaborasi Pak. Kolaborasi kan seperti tadi disampaikan di awal itu kan sesuatu yang harus ya, apalagi namanya gerakan untuk zakat, infak, dan sedekah ini. Bagaimana sejauh ini upaya kolaborasi dari LES MKU mungkin selain dengan Basnas dengan lembaga lain sejauh ini bagaimana? Ya, selain dengan Basnas ya, kalau Basnas tadi udah jelas ya, kita jelaskan bicara regulasi, kita harus menyampaikan pelaporan gitu ya ke Basnas. Kemudian kalau dengan pihak LAS yang lain misalnya begitu, kita kemarin juga ada program namanya Kampung Zakat Mas. Kampung Zakat ya. Jadi program Kampung Zakat ini program kolaborasi yang menarik ini. Jadi semua LAS yang ada di Kabupaten Cilacap ya ikut mengintervensi program Kampung Zakat yang kebetulan tahun kemarin itu berada di Desa Banjarwaru di Cilacap Timur sana di Kecamatan Suwawu. Jadi nah, masing-masing LAS ya di Kabupaten Cilacap itu menarik. Jadi ada yang ngambil porsi siswanya gitu untuk anak-anak yang ada di desa tersebut, di desa Kampung Zakat itu. Ada yang ngambil pemberdayaan ya dalam bentuk kerajinan pelatihan misalnya. Kemudian ada yang mengambil peran di kesehatan ya, dalam bentuk edukasi kesehatan, kemudian pembelian alat untuk kesehatan di masing-masing posyandu misalnya di desa tersebut, di desa Kampung Zakat yang sudah ditunjuk, termasuk teman-teman unit layanan zakat LAS MKU termasuk Baitul Mal di BMTBS itu kan juga ada di sana mengambil peran. Bentuknya apa? Sama seperti yang kita lakukan di desa Bantar Panjang di Cimangu, pengemukan kambing gitu. Dan ketika kita sampaikan program ini kepada mereka yang berhak di Kampung Zakat itu sangat senang mereka, dan mereka punya rasa tanggung jawab untuk kemudian mengelola betul-betul agar kemudian programnya bisa sukses. Seperti itu Mas. Luar biasa. Berarti kegiatan Kampung Zakat itu terakhir ini di tahun ini atau tahun 2020 ini? 2025 ya. Jadi 2026 sepertinya mungkin ada titik lagi ya, tapi belum sampai ke kita gitu. Dan kalau yang Kampung Zakat itu masih berjalan sampai dengan sekarang. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Berarti follow up untuk dari LAS MKU kayak untuk program pengemukan kambing sampai sekarang masih pendampingan. Iya, jadi tadi kalau sustainable ya, respect itu kan salah satunya sustainable. Jadi keberlangsungan. Jadi tidak hanya kita beri modal nih kambingnya, kemudian kita dilepas tangan begitu ya, tidak diomelin enggak. Tapi
saya minta ke staf program di kita itu, Mas, tolong dicek, ditengok ya seperti apa perkembangannya gitu ya. Kalau ada masalah seperti apa masalahnya, kemudian kalau untung ya yang kita inginkan begitu. Dan ini menjadi menjadi hal yang menarik kalau kemudian ini sukses, kan bisa di copy paste di desa yang lain yang membutuhkan gitu. Luar biasa. Baik, sebagai penutup buat Bapak Agus dari Les MKU, ada yang ingin disampaikan untuk closing statement-nya, boleh? Baik, terima kasih Mas Irfan. Zakat itu memberdayakan, Mas Irfan. Jadi kalau kemudian masyarakat Kabupaten Cilacap, sahabat Basnas di Kabupaten Cilacap, yuk bareng-bareng kita berkolaborasi bagaimana kemudian keberadaan kita itu bisa memberikan kontribusi yang positif, kontribusi yang baik melalui gerakan zakat ini, termasuk kita teman-teman di PMT di Kabupaten Cilacap ya. Kita bersemangat dan kompak untuk apa? Untuk menggerakkan zakat, karena zakat ini pertama adalah perintah Allah gitu ya, yang kemudian kalau kemudian kita bisa jalankan, insya Allah dijalankan secara profesional akan berdampak yang positif, yang baik. Tadi kalau masalahnya adalah di Kabupaten Cilacap tingkat kemiskinan masih tinggi, harapannya dengan intervensi program-program zakat di Kabupaten Cilacap ini itu ada kontribusi yang baik untuk bisa menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Cilacap. Tentunya ini butuh kolaborasi semua pihak, masyarakat di Kabupaten Cilacap. Kalau bareng-bareng insya Allah kita sukses. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sobat Basnas dimanapun berada, kita sudah mengungkap banyak hal dan ilmu yang sudah kita dapatkan semuanya tentunya akan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Agus yang sudah menyempatkan waktu untuk dengan senang hati. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain pertemuan. Dan untuk Sobat Basnas dimanapun berada, mari di awal tahun Hijriah 1448 Hijriah ini bersama-sama meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama kita yang membutuhkan, dan mari mempercayakan kepada lembaga zakat, infak, dan sedekah yang terpercaya, tentunya aman regulasi, aman syar'i, dan aman NKRI. Jangan lupa bagi yang mau berdonasi menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya bisa melalui rekening yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.